dengan anak dan istri kita, namun kita tidak peduli. Kita bertemu dengan ayah dan ibu kita, namun kita tidak peduli. Kita bertemu dengan saudara kita, namun kita tidak peduli. Karena likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang punya kesibukan masing-masing yang telah membuat dia sibuk, sehingga membuat dia tidak peduli kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada saudaranya. Sibuk dengan urusan masing-masing, ingin selamat diri sendiri. Ada 3 mauqif, 3 tempat kata Nabi SAW di akhirat yang orang tidak peduli siapapun kecuali dirinya sendiri. Di saat dihisab, di saat pembagian kitab, di saat melintas sirat. Itu manusia tidak berpikir kecuali dirinya sendiri, tidak pernah memikirkan orang lain. Semoga Allah rahmati kita di 3 tempat itu. Semoga Allah selamatkan kita di 3 tempat itu. Semoga Allah maafkan kita di saat dihisab. Di saat semoga Allah berikan catatan amal kita di sebelah kanan kita. Dan semoga Allah selamatkan kita di atas sirat, ke penghujung sirat itu. Namun ketika itu kita tidak memikirkan siapapun. Tidak peduli dengan ayah, ibu dan yang lainnya. Bahkan lebih dahsyat Allah katakan di awal-awal surat Al-Ma'arij. Penduduk neraka yang masuk neraka, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzab yaumi idzin bibani. Mereka ingin menebus dirinya dari neraka dengan seluruh anak-anaknya. Hai orang tua yang mencintai anaknya dan kemudian memfasilitasi anaknya di atas maksiat. Sekiranya Anda nanti ke neraka, sayang Anda itu sudah tidak ada seperti itu. Karena sayang Anda di dunia membuat Anda rela berkorban apapun, menderita apapun demi kebahagiaan anak. Di akhirat tidak seperti itu. Anda rela anak Anda yang diazab sebagai tumbal asal Anda bebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan akhirat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzab yaumi idzin bibani. Pelaku dosa dan maksiat yang akan diazab di neraka suka andai Allah mau terima tebusan dirinya dengan seluruh anak-anaknya. Ya Allah, azab seluruh anakku. Ada 5, ada 6, ada 7. Azab mereka semua, yang penting saya dibebaskan dari neraka. Mau dia seperti itu. Namun Allah tidak akan pernah menzolimi siapapun. Masing-masing kita mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Tidak akan dosa kita ditanggung oleh anak-anak kita. Tidak cukup hanya itu. Wa sahibatihi wa akhi. Istrinya, saudaranya, wa fasilatihi allati tuwi, keluarga besarnya yang selama ini telah melindunginya, menaunginya, wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, bahkan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi kemudian Allah selamatkan dia. Kalla, Allah katakan enggak mungkin itu, sekali-kali tidak. Innaha lawah, yang ada untukmu adalah api yang menyala-nyala. Nazza'atan lisyawa, mencabut rambut atau kulit kepala. Kata para ulama, makna mencabut kulit kepala memang menghancurkan kulit yang ada di kepala, namun sebagian makna tafsir dari ilmu tafsir mengatakan nazza'atan lisyawa adalah memisahkan antara tulang dan daging. Api neraka itu nazza'atan lisyawa, mencabut seluruh daging-daging yang ada di tulang sehingga terpisah antara tulang dan daging. Ketika diberikan minum yang tak akan tertahankan. Di dalam Al-Quran surat Muhammad, untuk bisa lihat Allah mengatakan wasuqu ma'an hamima, mereka diberikan minum di neraka dengan minum yang sangat panas. Saking panasnya ketika diminum, usus yang ada di tubuh, di dalam badannya putus-putus, memutus-mutus usus yang ada di perutnya. Panasnya api itu lebih tajam daripada pisau di permukaan bumi. Panasnya air itu lebih tajam daripada pisau di permukaan bumi, sehingga membuat usus kita terbelah-belah. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah.
Penduduk neraka itu diberikan minum dari mata air aniyah. Kalau kita membaca Al-Quranul Karim dan membaca terjemahannya, aniyah diterjemahkan air yang sangat panas. Apabila kita membaca tafsir Imam At-Tabari di dalam air yang sangat panas itu, kalimat aniyah maknanya bukan panas. Aniyah dari kata-kata ana yakni, yang artinya telah tiba saatnya. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kalimat yang sama, alam yakni. Tidakkah tiba masanya untuk orang-orang yang beriman agar khusyuk hati mereka untuk zikir kepada Allah? Ainin aniyah, air dari mata air yang sudah tiba saatnya. Itu terjemahan yang sebenarnya, bukan panas. Karena aniyah maknanya secara bahasa Arab bukan panas. Tapi itu terjemahan tafsir. Terjemahan yang sudah mengandung tafsir. Memang airnya sangat panas. Namun terjemahan dasar kata air yang sudah tiba saatnya. Apa maksud air yang sudah tiba saatnya? Imam At-Tabari membawakan pendapat-pendapat ahli tafsir. Di dalam tafsir beliau, ini maksudnya adalah air yang sudah tiba saatnya untuk diminum penduduk neraka. Karena air itu sudah mulai Allah panaskan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai tiba saatnya diminum. Kapan? Ketika akan dituangkan di mulutnya penduduk neraka. Bisakah kita bayangkan bagaimana Allah yang telah memanaskan air itu semenjak Allah menciptakan langit dan bumi kita belum ada. Sampai dunia kiamat. Sampai yaumil mahsyar. Sampai saatnya diminum. Dan diambil dari sana dan dimasukkan ke dalam mulut penduduk neraka. Tidak akan ada kelezatan dunia apapun lagi yang akan terasa. Tidak ada kelezatan maksiat apapun lagi yang akan terasa. Kalau sudah bertemu dengan air aniyah. Maka pada pagi hari yang berbahagia ini, saya menasihati diri saya sendiri. Sebelum saya menasihati saudaraku, saudariku, muslim dan muslimah yang hadir pada masjid ini, Masjid Al-Ikhlas sekarang ini, di pagi hari yang berbahagia ini, atau kapanpun yang mendengarkan tausiah ini, mari kita amalkan firman Allah ini, qu anfusakum wa ahlikum nara. Bentengi diri kita, bentengi keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara tinggalkan maksiat kepada Allah dan laksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu, jangan berlagak tidak tahu. Kita sudah mengerti, jangan seperti orang yang tidak pernah paham. Kita tahu itu tidak boleh, kenapa harus dikerjakan juga? Kita tahu itu Allah mengundang murka Allah, kenapa kita berani melangkah? Kita tahu itu bisa mengancam kita dengan neraka Allah, kenapa berani dengan ancaman neraka Allah? Jangan salahkan Allah kalau kemudian na'udzubillah, kemudian Allah pilih kita menjadi penduduk nerakanya. Rusulan mubasyirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah. Agar manusia tidak punya hujjah nanti di hadapan Allah kalau Allah adab mereka. Al-Quran Allah turunkan uzran au nuzra. Sebagai pemberi peringatan mara bahaya. Al-Quran Allah turunkan uzran au nuzra dalam surah Al-Mursalat. Pemberi kabar mara bahaya akan adanya mara bahaya, atau sebagai uzur untuk membuat manusia akhirnya diampuni oleh Allah dan masuk surga. Semoga Allah tak jadikan kita orang yang berusaha terus. Tidak lama Pak. Berlalu setelah berusaha bentengi diri dan tidak lama sampai malaikat maut datang menjemput aja. Sampai di situ. Tugas kita hanya sampai di situ. Setelah hanya buah daripada apa yang kita kerjakan selama hidup. Bersabarlah sejenak, tahan nafsu, tahan syahwat, sabar di atas ketaatan, sabar meninggalkan kesukaan dan keinginan kita yang di atas maksiat sesaat, agar mendapatkan kenikmatan abadi kelak di surga Allah yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.